Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sekaligus tutorial bagaimana cara kita melaksanakan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, untuk yang pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih zakat fitrah itu dan bagaimana cara melaksanakannya, sekaligus mengenai materi tentang siapa sih yang berhak menerima zakat dan juga kapan kita melaksanakan zakat fitrah itu. Nah, yang pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan oleh setiap individu merdeka dan mampu, serta sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Setiap balita hingga orang dewasa memiliki kewajiban membayar zakat fitrah sebesar 1 sok yang setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg beras. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut juga dengan mustahik zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Orang fakir tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan tidak mampu mencari nafkah karena cacat fisik atau karena telah usia uzur. Untuk orang yang berhak menerima zakat yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah orang yang kekurangan harta. Orang miskin tidak memiliki harta yang cukup atau pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah panitia zakat. Amil mendapat tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, penyaluran, bahkan pengelolaan zakat lainnya. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru beragama Islam, serta untuk memantapkan keimanannya. Kemudian yang kelima ada hamba sahaya, adalah budak belian yang ingin merdeka. Hamba sahaya berada dalam kekuasaan orang lain dan telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Kemudian ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang. Ghorim terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sanggup untuk membayarnya kecuali dengan bantuan zakat. Kemudian yang ketujuh, sabi fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama Allah dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan orang dalam perjalanan. Ibnu Sabil kehabisan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan dan sangat membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanan sampai pada tujuan. Adapun macam-macam waktu dalam kita melaksanakan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib yaitu dari terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah atau yang lebih baik yaitu dengan saat dibayarkan sesudah sholat subuh dan sebelum sholat id. Dan yang keempat, waktu makruh yaitu dibayarkan setelah sholat id tetapi sebelum terbenam matahari atau pada hari raya Idul Fitri. Yang kelima, waktu haram yaitu dibayarkan setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Pada saat kita akan melaksanakan zakat fitrah, kita kan harus berniat terlebih dahulu. Nah, dengan cara kita tempelkan tangan kita pada beras yang akan kita zakatkan pada orang lain sambil membaca niat zakat fitrah. Biar apa? Biar lebih sah dan afdol gitu ya. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Setelah kita mempelajari materi tentang zakat fitrah, kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan disebabkan atas harta atau mal yang dimiliki seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
Contoh dari zakat mal adalah zakat seperti zakat pertanian, zakat peternakan, zakat profesi, zakat barang temuan, dan lain sebagainya. Adapun syarat seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat mal dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam yang telah balik dan berakal. Yang kedua, harta milik penuh, yakni harta merupakan milik sendiri. Yang ketiga, berkembang, yakni harta memiliki potensi untuk berkembang. Yang keempat, mencapai nisab, yakni harta telah mencapai jumlah tertentu. Yang kelima, bebas dari hutang, yakni harta diperoleh dengan usaha sendiri. Yang keenam, mencapai 1 tahun atau haul. Dan yang terakhir, yaitu dapat diambilnya manfaat. Contohnya seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.